Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan juga di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatan." Manusia itu akan tua, tapi ada dua hal yang tetap bersama dia, tidak berkurang sedikit pun. Orang itu kalau tua akan berkurang ya, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, semuanya berkurang. Tapi dua hal ini tidak berkurang, tetap ada pada dia, bahkan mungkin lebih. Sudah tua renta, tapi dua ini tetap bersama dia. Apa dua itu? Yang pertama-tama adalah al-hirsu, sifat rakus terhadap materi duniawi, kemudian wal amalu, angan-angan yang panjang. Dia sudah tua tapi masih hirs. Hirs itu rakus, masih tidak mau kalah, masih tetap ingin mengalahkan yang lain dalam hal materi duniawi. Mungkin dia rakus dalam hal harta, mungkin dia rakus dalam hal kedudukan, mungkin dia rakus dalam hal penghormatan atau apapun. Jadi rakus nggak bisa hilang. Bahkan mungkin semakin tua semakin apa? Semakin bertambah sifat rakusnya. Kemudian al-amal itu angan-angan yang panjang. Mikir dunia tok. Kemudian juga ada riwayat dari Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala, yaitu biografi Al-Ahnaf bin Qais yang dikenal dengan Ad-Dhahhak. Beliau melihat ada satu orang di tangannya itu ada uang dirham, uang perak. Kemudian beliau bertanya, "Liman hadzal dirham?" Pak, dirham yang ada di tanganmu itu milik siapa? Kata orang itu, "Li, ini milikku, punyaku ini." Kemudian kata Ad-Dhahhak, "Innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'i syukrin." Enggak, bukan milikmu itu. Selama di tanganmu bukan milikmu. Kalau sudah kamu keluarkan di jalan Allah, baru dia itu milikmu. Aneh kan? Jadi harta selama di tangan kita, belum kita keluarkan, itu bukan milik kita. Karena memang belum tentu milik kita. Kalau sudah kamu keluarkan, baru milikmu. Yang benar-benar milikmu hakiki adalah yang kamu keluarkan di jalan Allah. Untuk mendapatkan pahala, untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengumandangkan syair, "Anta lil mal idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak." Kamu adalah miliknya hartamu selama hartamu belum kamu keluarkan. Tapi kalau hartamu sudah kamu keluarkan, maka hartamu milikmu. Nyambung apa enggak? Ini kata-kata luar biasa loh. Jadi orang itu dikatakan pemilik harta kalau sudah mengeluarkan harta di jalan Allah. Selama kamu belum keluarkan harta di jalan Allah, berarti kamu masih dikuasai oleh hartamu. Baik, karena itu orang kaya yang sebenarnya itu adalah yang bisa menundukkan hartanya untuk dikelola sesuai dengan keinginan Allah. Ini orang kaya sebenarnya. Tapi kalau orang yang masih dikalahkan oleh materinya, duniawinya, ini bukan orang kaya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, la habba an yakuna lahu wadiyan." Kalau manusia punya satu lembah emas, dia belum puas. Dia ingin punya lembah yang kedua. Antum tahu lembah
Apa lembah itu? Lembah itu apa maksudnya? Lembah itu antara dua gunung ya. Antara gunung ini dengan gunung ini namanya apa lembah? Lah orang punya satu lembah emas. Berapa nilainya itu? Ya nggak bisa dinilai. Maka dia tetap tidak akan puas. Dia ingin punya dua lembah emas. Punya dua lembah emas, dia kepingin punya tiga lembah emas. Punya tiga lembah emas, kepingin terus. Walan yamla'a fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dia tidak akan berhenti sampai apa? Sampai mati. Ya, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat siapa saja yang mau taubat. Alhamdulillah. Allah itu luar biasa baiknya. Orang mau taubat oleh Allah selalu diterima taubatnya. Kalau ada orang bilang gini, saya mau kerja sampai saya punya uang 1 miliar. Kalau sudah punya 1 miliar, saya akan berhenti, saya akan fokus ibadah. Lalu ternyata oleh Allah benar-benar diberi 1 miliar. Berhenti apa enggak dia? Berhenti apa enggak? Enggak mungkin. Datang pikiran lagi, nunggu 2 miliar, saya akan berhenti. Dan ternyata oleh Allah ditakdirkan dia benar-benar punya 2 miliar. Berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Enggak mungkin berhenti. Enggak mungkin. Sampai mati baru berhenti. Itulah maksud daripada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lek gak mati gak mandek. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhaakumut takatsur. Nabi membaca alhaakumut takatsur, kemudian Nabi bersabda, takathurul amwal jam'uha min ghairi haqqiha wa man'uha min haqqiha wa syadduha fil aw'iyah. Jadi orang yang masuk di sini, harta telah membuatnya lalai, itu ada 3. Yang pertama, mengumpulkan harta tanpa hak. Wis pokok cari harta, ndak peduli halal haram. Yang kedua, mencegahnya dari haknya. Setelah dapat, tidak dikeluarkan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, menyimpannya dalam wadah-wadah. Disimpan saja uangnya, enggak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Imam Al-Qurtubi memberi nasihat. Ini nasihat bagus luar biasa. Antum ingat-ingat nasihat ini. Jangan pernah dilupakan nasihat ini. Nasihatnya Imam Al-Qurtubi. Lek kepingin selamat, iki cekelen nasihat ini. Ya kan banyak orang kepingin nasihat kan. Saya kepingin jadi orang baik, nasihatnya. Saya sulit jadi orang baik, nasihatnya. Dan seterusnya. Ini menurut saya nasihat yang terbaik. Dan sudah lama saya pegang nasihat ini. Ya, kata Imam Al-Qurtubi. Saya baca aja langsung, saya terjemahkan ya, biar menghemat waktu. Qala al-ulama, berkata para ulama, barang siapa yang ingin mengobati hatinya dan memaksanya dengan rantai ketaatan kepada Tuhannya, maka hendaklah ia, ya, dadi wong lek kepingin atine api, atine sadar kembali kepada Allah. Kalau dia ingin bisa taat kepada Allah, ini resepnya. Yang nomor 1, an yukthira min dzikri hadimil ladzat ila akhir, yaitu banyak mengingat pemutus segala kenikmatan. Yaitu ingat apa? Ingat mati. Pemisah antar keluarga dan kerabat serta pemutus kasih sayang antara anak-anak dan orang tuanya. Ini resep nomor 1. Eling mati. Awakku bakal mati dan matiku diwian. Diwian. Kau ono sing melok. Bojomu gak melok, bapakmu gak melok, ibumu gak melok,
anakmu gak melok, sahabat-sahabatmu gak melok, kabeh wong gak melok, hartamu gak melok. Kamu berangkat sendirian. Semua kenikmatanmu lepas dari kamu. Eling mati, melaku dewi. Kemudian yang kedua, wa yuwadzib ala musyahadatil muhtadirin. Terus menerus menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Sing rajin delok wong sekarat. Nah, kalau ini mungkin sulit ya. Ini mungkin sulit. Sing rajin delok wong sekarat. Ya mungkin antum harus punya kenalan dokter di rumah sakit. Antum bilang, tolong lek ono wong sekarat, aku celuen. Aku tak delok wong sekarat. Iku lho, jenderal bintang 7 sekarat kayak ngono itu. Iki lho presiden sekarat. Iki lho raja sekarat. Iki lho wong top-top sekarat. Ya apa wong sekarat itu? Ya, ndak berdaya, lemah, gak iso apa-apa. Kate lapo terus. Wis sekarat sapa sing iso nulung? Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ziyarah kuburi amwatil muslimin, yaitu yang rajin mengunjungi kuburan orang-orang muslim yang telah wafat. Sing rajin ziarah kubur. Ya, yang rajin ziarah kubur. Lalu kata beliau, inilah 3 hal yang perlu dilakukan oleh seseorang yang keras hatinya dan banyak dosanya. Hatimu keras, dosamu akeh, lakukan 3 ini. Yang pertama apa tadi? Eling mati. Mati berarti putus dari semuanya, diwian. Yang kedua apa? Yang rajin melihat orang sedang sekarat. Yang ketiga apa? Yang rajin ziarah kubur untuk tafakkur. Agar ia dapat mengobati penyakit hatinya dan melawan godaan setan beserta bala tentaranya. Ya, kate lapo, aku bakal ngene. Kon nakal sak nakal-nakalmu, jahat sak jahat-jahatmu, lek wis ngene ya apa terus? Kemudian jika seseorang dapat mengambil manfaat dengan banyak mengingat kematian hingga hatinya menjadi lembut, maka inilah tujuannya. Eling mati, sadar, ya wis mari, selesai berarti. Jadi ingat mati, dia sadar, ya sudah selesai masalahnya. Namun jika hatinya masih tertutup dan dikuasai oleh dorongan dosa, wis ndelok wong mati kabeh gak ono faedahe. Eling mati gak ono faedahe. Cek tetep keras atine. Tetep keras. Sudah ingat mati gak ada faedahnya. Maka menyaksikan orang yang sedang sekarat dan mengunjungi kuburan kaum muslimin akan lebih ampuh dibandingkan sekedar mengingat kematian. Eling mati sik durung sadar. Maka sekarang apa? Lihat orang sekarat. Iki lho sekarat lho. Kon milih sekarat model apa ya? Utawa nang kene kuburan. Kamu baca batu nisan itu. Iki jenderal, iki presiden, iki raja, iki wong top, iki wong sing sombong-sombong biyen. Iki wong sing dikultusno biyen. Iki masuk mana semuanya? Masuk mana? Nek kuburan kabeh, ya. Dikubur sama Fastabiqul Khairat Indonesia, FKI. Ya. Kemudian berikutnya lagi, karena mengingat kematian hanyalah berupa berita kepada hati tentang apa yang terjadi yang berfungsi sebagai ancaman dan peringatan. Dadi lek eling mati, nah ini peringatan tok, awakmu bakal mati, ngono kan? Lek sadar ya api. Lek durung sadar, sedangkan menyaksikan orang yang sedang sekarat dan mengunjungi kuburan merupakan pengalaman nyata yang lebih memberikan pengaruh. Lek ndelok dhewe, ndelok wong sekarat, ndelok wong wis mati ndek kubur, ya sudah kate lapo maneh. Ini nyata ini. Ini bukan sekedar berita, tapi ini kamu lihat dengan mata kepala. Sehingga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu kalau beliau di kuburan selalu nangis. Lek kuburan selalu nangis beliau sampai jenggotnya basah oleh air mata. Lalu beliau ditanya, "Wahai sahabatnya Rasulullah, Anda kalau di kuburan kok selalu nangis?" "Iya.
Aku ndek kuburan mesti nangis. Soalnya apa? Ketok ning ngarepku gitu, ya. Dan Nabi bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Aku kok bakal mlebu kene. Iki wis mlebu akhirat, dalan nang kene akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisar minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau orang selamat di kuburan ini, yang setelahnya lebih mudah untuk selamat. Kalau orang tidak selamat di kuburan ini, yang setelahnya sulit untuk selamat. Soalnya kuburan itu apa? Ketok ngono lho, ketok moto ngono. Ya Allahu Akbar, luar biasa. Kemudian beliau mengatakan kalau melihat orang sekarat mungkin kita tidak bisa setiap hari. Tapi kalau ziarah kubur kita bisa sewaktu-waktu.